Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ayatullah Nur di channel Ayatullah Nur. Nah, video kali ini berbeda ya, karena biasanya kan bahas pramuka, bahas tutorial apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang lain ya, bidangnya lain ya, game ya. Gitu. Kali ini kita akan main WOT Blitz ya. Buat kalian yang nggak tahu WOT ya, WOT ini adalah World of Tank. Kalian bisa cari World of Tank itu game PC ya, game PC atau game laptop gitu. Tapi karena ini WOT Blitz, World of Tank Blitz, nah ini adalah versi untuk smartphone atau untuk Android. Kenapa kok kali ini kita bahas WOT? Karena kemarin banyak banget orang nge-DM saya di Instagram atau chat di WA minta tolong supaya diajarin caranya bisa menang di WOT Blitz, karena mungkin berkali-kali main WOT Blitz, udah lama main WOT Blitz, tanknya udah macem-macem tapi masih aja kalah. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan bahas WOT Blitz ya. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu ada nama akun saya, komandan1_2019 ya. Kenapa 2019 ya? Karena saya pada saat main pertama WOT Blitz itu 2019. Jadi udah 1 tahun saya nggak main ya. Nggak main WOT Blitz itu sudah 1 tahun. Sudah lama karena HP-nya hilang coy. Gitu ya. Nah ini karena akhirnya kemarin banyak yang minta ya. Saya juga tanya-tanya kenapa kok minta diajarin WOT Blitz ya. Ternyata mereka ngakunya lihat video di channel saya yang pertama kali itu video tentang WOT. Kalau kalian lihat di channel saya ya, nanti scroll, nanti video-video saya yang pertama itu main WOT Blitz ya itu. Nah, oke. Untuk kalian ya yang misalnya main WOT Blitz tapi masih kalahan gitu ya, simak video ini sampai habis. Kemudian jangan lupa untuk kalian yang masih nonton video dari channel saya tapi masih belum subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini sekarang juga ya, diklik dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel saya gratis. Oke, gratis kok, nggak bayar, santai aja, tinggal klik sekarang ya subscribe warna merah. Oke, nah ini langsung aja ya kita ke pembahasannya. Jadi WOT Blitz ini saya download lagi ya di HP saya itu sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu, karena permintaan yang segitu banyak ya, banyak banget. Oke, sorry ya. Ini tampilannya ya WOT Blitz seperti ini, umum aja ya. Kita kenalan dulu. Nah, tank saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini coy yang di bawah ini ya. Yang warna kuning ini nggak usah dihitung karena ini promosi coy. Ini promosi dari pihak WOT ya. Ini bisa top 2 dari UK United Kingdom. Nanti bayar 2.500 pakai koin emas lagi ya, tidak punya kan. Kalian bisa lihat koin emas itu cuma 18 ini di atas. Oke. Nah, kita langsung aja kita bahas. Yang pertama harus kalian tahu ya, buat para pemula lah ya yang nggak bisa menang di WOT Blitz adalah jenis-jenis tank. Kalian harus kenalan dulu sama jenis-jenis tank itu ada apa aja di WOT Blitz ya khususnya. Jenis tank itu ada 4, ada light tank, ada medium tank, ada heavy tank, dan ada tank destroyer. Tapi di garasi saya ini saya nggak punya tank destroyer ya, karena tank destroyer itu turretnya ya, ini turret yang di atas itu dia nggak bisa muter kalau tank destroyer. Jadi nggak bisa muter 360 derajat. Jadi kalau misalnya mau nembak yang ada di belakang tank, kita kan harus muter sebadan-badannya. Nah itu aku nggak jago banget ya kalau tank destroyer. Jadi aku punyanya cuma tank-tank biasa. Nah, oke, kita cari tahu dulu gimana caranya biar bisa tahu ini light tank, ini medium tank, atau ini heavy tank. Nah, sekarang kita lihat di bawah, kalian bisa lihat ya, ini tank Leopard yang di bawah ini, yang di kotak ini ada gambarnya Leopard, ada tulisannya Leopard. Nah, di situ ada angka Romawi 5, artinya dia adalah tier 5. Tank Leopard ini adalah tier 5. Dan di sebelahnya ada gambar belah ketupat polos warna putih. Itu artinya apa? Light tank.
itu simbol dari light tank. Jadi tank Leopard ini adalah jenis light tank, tiarnya tier 5. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini tanknya agak gede lagi ya. Ini adalah, kalian bisa lihat tulisannya di bawahnya itu Panzer 4D dari Jerman lagi ya. Nah, ini kalian bisa baca itu angka Romawinya adalah angka Romawi 4. Maksudnya adalah tank Panzer 4D ini adalah tier 4 ya, tiernya lebih rendah daripada Leopard, tapi jenis tanknya lebih tinggi. Karena apa? Gambarnya di situ adalah gambar belah ketupat dengan garis miring 1. Artinya dia adalah jenis tank medium atau medium tank seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah heavy tank. Kalian bisa lihat ini dari Soviet. Siapa yang nggak kenal dengan tank KV-1 ya? Kalian juga bisa lihat saya main tank KV-1 dengan armor tersisa tinggal 10% ya di video-video saya yang pertama di channel itu. Oke. Nah, ini heavy tank, tank yang paling berat ya. Ini heavy tank KV-1 dari Uni Soviet. Kalian bisa lihat di bawah itu tulisannya KV-1. Terus ada Romawi 5 itu tier 5, dan di sebelahnya adalah gambar belah ketupat dengan garis miring 3. Artinya apa? Itu simbol bahwa dia adalah heavy tank. Oke, saya nggak punya contohnya destroyer di sini karena saya nggak punya tank destroyer. Saya tunjukkan di Tech 3 saja. Tech 3 kita lihat yang negara Uni Soviet saja. Siapa yang nggak kenal dengan tank ini? SU-100. SU-100 kita lihat. Nah, ini adalah tank destroyer. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada gambar segitiga ke bawah, polos, tulisannya tank destroyer tier 6. Nah, segitiga di pojok kiri atas itu melambangkan dia adalah simbol bahwa tank ini adalah tank destroyer tier 6. Dan ini nama tanknya adalah SU-100. Ini contoh doang. SU-100 ini dari Uni Soviet. Itu USSR, ada benderanya itu, kayu arit merah itu ya. Nah, itu udah seperti itu. Jadi kalian sudah tahu jenis-jenis tank ya. Kemudian apa bedanya? Sekarang kita bahas apa bedanya light tank, medium tank, heavy tank, dan destroyer. Oke, yang paling kelihatan adalah ukuran. Light tank lebih kecil. Oke, lebih kecil. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan medium tank. Wah, lebih besar kan? Dibandingkan lagi dengan heavy tank. Oke, nggak usah dibandingin sama destroyer ya, harus buka-buka. Oke, ukurannya. Nah, berarti masuk akal dong kalau semakin besar ukurannya maka semakin lambat geraknya. Kita buktikan dengan di Tech 3 lagi. Kita lihat ya, part yang lebih kecil. Speednya dia adalah 41. Sekarang saya bandingkan dengan medium tank Panzer 4D. Berapa speednya? Speednya adalah 34. Berarti semakin tinggi jenis tanknya ya, dari light tank ke medium tank, semakin berat dan speednya semakin berkurang dibandingkan dengan KV-1 yang heavy tank. Kita lihat loh, speednya tinggal 21, lambat banget kan? Oke, berarti sudah jelas. Nah, kemudian selain dari ukuran badannya, kita lihat ukuran meriamnya. Lihat light tank Leopard ini, meriamnya kecil banget, imut banget coy. Oke, kecil banget dibandingkan dengan PZ-4D. Wah, semakin besar, dan KV semakin besar serta semakin panjang. Oke, kita lihat apa hubungannya dengan daya ledaknya dia. Oke, kita bisa lihat di situ ada rate of fire Leopard 63,7. Kita bandingin dengan Panzer 4D yang saya punya. Rate of fire-nya 7,2. Oke, ternyata semakin kecil ya rate of fire radius per meternya. Kita lihat lagi rate of fire-nya semakin kecil lagi ya, 5,7. Oke, nah sekarang kita lihat penetrasinya, tingkat penetrasinya ya. Oke, urut dulu dari yang kecil dulu, dari light tank dulu. Penetrasinya dia 80, dia rendah. Oke, karena light tank. Bandingin dulu lagi, kita lihat Panzer 4D, penetrasinya 108. Oh, naik penetrasi, kemampuan untuk menembus lapis baja musuh ya, 108 Panzer 4D. Terus sekarang kita lihat yang heavy tank paling tinggi, penetrasinya semakin tinggi lagi, 126. Jadi semakin besar, semakin tinggi jenis tanknya ya, dari light tank ke heavy tank, penetrasinya semakin besar, kemampuan untuk menembus
armor musuh itu semakin bagus. Dan yang jelas armornya juga semakin kuat dia. Oke, nggak usah saya tunjukin, kalian nanti bisa lihat sendiri di game WoW The Blitz ya. Damage-nya juga semakin besar itu tentu. Sudah jelas. Jadi semakin besar jenis tanknya, maka semakin berat dan otomatis semakin lambat speednya. Tapi daya ledaknya juga berpengaruh ya. Damage-nya juga berpengaruh, tingkat penetration-nya juga berpengaruh, seperti itu. Nah, kemudian ada yang penting lagi, yang kedua, setelah mengenali jenis tank, kalian harus tahu apa itu yang ada di atas gambar-gambar tank ini. Di atasnya ada upgrades, ada appearance, ada consume, ada provisions, ada ammunition, dan ada equipment. Yang paling penting nomor satu yang harus kalian isi adalah consume. Oke, consume ini ada macam-macam ya ini ya isinya. Yang saya sarankan yang paling penting adalah ini, multi-purpose restoration pack. Itu isinya lengkap, ada repair kit, ada medikit, dan ada pemadam ya, langsung satu paket. Oke, kalau misalnya uang kalian nggak cukup ya, itu kan perlu 500 perak ya. Kalau misalnya uang kalian nggak cukup, kalian boleh beli yang satu-satu ini. Tapi yang paling penting pertama yang harus kalian beli, kalau misalnya uang kalian nggak cukup buat beli yang ini, kalian harus beli yang ini dulu, satu. Karena apa? Ketika kita main WoW The Blitz dan tank kalian misalnya kena tembak terus akhirnya rusak rantainya atau turretnya rusak, maka yang perlu kalian punya pertama adalah repair kit, bukan medikit ya. Repair kit itu yang pertama. Yang kedua adalah pemadam. Karena apa? Tembakan musuh itu bisa sewaktu-waktu kena bagian belakang kalian, dan bagian belakang tank itu adalah mesin, dan itu bisa membakar mesin kalian dan damage-nya lebih besar lagi. Jadi kalian harus punya ini, pemadam ini. Oke. Dan yang ketiga adalah medikit. Medikit ini adalah untuk kru kalian. Oke. Dan ini engine power boost itu menurut saya nggak perlu banget, karena biasanya ini digunakan untuk mempercepat speed tank kalian ya, tapi itu dalam waktu yang singkat gitu. Dan biasanya juga dibuat atau dipakai dalam hal-hal yang tertentu, misalnya ketika misalnya kalian ingin kabur atau sebagainya. Itu sudah ada dua itu. Jadi yang pertama mengenali jenis tank dulu, dan yang kedua kalian harus misi konsumnya dulu. Kemudian ada lagi yang ketiga, ini sebelahnya konsum ya, provision. Nah, provision ada 3 juga ini, macam-macam. Kalau saya ini terserah ya, provision yang penting harus diisi karena untuk meningkatkan skillnya kru dan skillnya tank. Nah, kalau saya di sini pilih yang pertama adalah coklat untuk meningkatkan skill kru saya, dan yang kedua untuk skill tanknya. Kalian bisa pilih standar fuel atau protective kit. Tapi karena saya tipe mainnya adalah defensif, jadi saya pilih protective kit, bukan standar fuel. Standar fuel itu untuk nambah engine power kalian, untuk menambah turret reverse speed, untuk nambah kemampuan tanknya. Ini biasanya dipakai kalau misalnya tipe-tipe permainan kalian itu attack. Kalau saya defense, jadi saya pakai protective kit. Oke, sudah jelas. Yang pertama adalah mengenali jenis tank, kemudian yang kedua adalah consume, dan yang ketiga adalah provision. Oke, kemudian ada lagi yang keempat ya, amunisi. Nah, amunisi ini usahakan kalian harus selalu auto resupply yang bawah. Oke, biar kalian nggak sibuk untuk membuka ammunition. Setiap kali pertandingan harus buka ammunition, harus ngisi, biar nggak sibuk kayak gitu. Oke, kemudian ammunition ini ada 3 ya. Yang di atas sendiri AP, armor piercing, itu buat menembus lapis baja musuh. Kemudian yang di bawahnya lagi armor piercing, tapi ini yang lebih khusus lagi karena dia pakai composite rigid ya. Nah, dia pakai emas di sini. Bisa kalian tukar pakai perak, tapi yang jelas mahal. Ini paling mahal, saya nggak pakai. Kemampuan tembusnya dia lebih besar lagi, dan jaraknya tentu lebih panjang lagi, lebih jauh lagi dia. Serta yang terakhir yang di bawah sendiri ada high explosive ya. Itu daya ledaknya dia sebenarnya kecil, tapi dia ada kemampuan untuk membakar. Nah, biasanya kalau misalnya target kalian adalah mesin musuh ya, bagian belakang tank musuh,
Nah, kalian harus pakai high explosive ini supaya bisa membakar mesin musuh dan itu damage-nya besar sekali. Oke, sudah cukup itu. Mungkin menurut saya yang pertama ada menarik jenis tank, yang kedua konsum, ketiga provision, dan ammunition yang terakhir. Ada lagi ini yang menurut orang penting ya, appearance. Nah, appearance ini adalah untuk kamuflase. Kalau kalian misalnya ingin mainnya pakai kamuflase atau mungkin untuk ada gayanya, ada stylenya, itu ya boleh pakai ini. Kalau saya di sini pakai juga appearance, tapi menurut saya appearance itu enggak begitu wajib, karena waktu kita main WOT Blitz itu kita bisa menemukan semak-semak atau menemukan batu untuk sembunyi gitu. Dan appearance ini juga berguna hanya ketika misalnya kita bersembunyi di balik semak atau di balik batu itu. Jadi kan sama aja, misalnya nggak pakai appearance, pokoknya nemu semak atau nemu batu bisa tetap sembunyikan seperti itu. Oke, sudah jelas. Itu aja. Kalau misalnya kalian ya, oh ya ada lagi tambahan. Ini buat yang pemula ya, yang biasanya mainnya barbar, khususnya yang mainnya barbar kayak saya kan biasanya kalau main barbar kan, yang lain masih di belakang, saya sudah maju sendirian ya. Saya sarankan kalian pakai tank Jerman, contohnya Leopard ini. Nah, kenapa kok Leopard? Karena Leopard ini lari, diajak larinya kenceng banget ya. Lihat itu speednya berapa? Speednya dia 41. Oke, dan istimewanya Leopard ini dia ada 3 sesi tembakan dalam sekali reload. Jadi nembak pertama itu keluarin 4 peluru, cepet ya dia ngeluarinnya. Kemudian yang nembak kedua dia ngeluarin 4 peluru, dan yang nembak ketiga dia ngeluarin 4 peluru lagi baru ke dia reload. Itu bagusnya Leopard di situ dibandingkan dengan medium tank atau heavy tank yang nembak sekali terus langsung reload, nembak sekali reload lagi, ya itu nggak cocok buat kalian yang barbar mainnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian mainnya dari jauh ya, sniping dari jauh, kalian harus pakai tank destroyer. Tapi saya nggak bisa main destroyer ya, saya bisanya medium tank, heavy tank, atau light tank kayak Leopard gini yang bisa diajak lari kenceng itu. Oke, sekian menurut saya. Kalau misalnya kalian ada yang masih bingung atau misalnya masih ingin tanya-tanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, insya Allah saya baca satu persatu. Oke, jangan lupa kalau misalnya senang dengan video ini, klik tombol like, kemudian share, bagikan ke siapa aja biar tahu ya. Dan juga jangan lupa kalau masih misalnya belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya sekarang yang warna merah, gratis ya, nggak bayar, gratis. Diklik di bawah video ini ada tulisan subscribe warna merah, nah itu oke. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video baru dari channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.